Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radiyallahu anhum tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, fi hadhihi al-lailati al-mubarakati as-sa'ida sawfa nastamir dirasatana fi dirasati al-hadith an-nabawi al-sharif min kitab Bulugh al-Maram الذي ألفه الإمام ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والحمد لله قد وصلنا إلى الحديث الثالث من كتاب الجامع. إخواني في الدين عزني الله وإياكم جميعا. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dan dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai mereka secara keseluruhan. Dan alhamdulillah kita kembali kepada pelajaran kita. Kita sama-sama mengkaji hadis Nabi SAW yang mulia, yang mana ini kita ambil dari kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani Syafi'i rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah SWT merahmati mereka semua. Allahumma amin. Dan alhamdulillah kita telah sampai ke hadis yang ketiga dari Kitabul Jami', ya. Kitabul Jami' Babul Adab. Saya bacakan terlebih dahulu al-hadits tsani, hadis yang ketiga. Wa 'an Nawas bin Sam'an qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an al-birri wal ithmi faqala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a 'alayhi an-nas. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Nawas ibni Sam'an yang mengatakan, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang al-bir dan al-ithm, tentang kebaikan dan keburukan. Maka beliau mengatakan, atau jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Itulah kebaikan. Akhlakul karimah. Wal ithmu, dan adapun dosa, ma haka fi sadrik, apa yang membuat hatimu itu merasa ganjal, ya, apa yang membuat hatimu merasa ganjal atau tidak enak, risih, galau. Wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas, dan engkau tidak ingin, benci. Wa karihta ini dari asal kata kariha yakrahu, makruhun, dan engkau tidak suka dan engkau benci sesuatu itu diketahui oleh manusia. Baik. Yang pertama kita bahas di sini tentang sahabat ini adalah An-Nawas ibni Sam'an. Antum sering dengar kata Abu Nawas?
Pernah dengar cerita. Sering dengar kan? Sering dengar cerita Abu Nawas. Abu Nawas ya. Nah, kalau yang kita tengok di sini sahabat An-Nawas, bukan yang cerita yang belum dengar ya. Nah, biar kita salah paham nih. Ternyata Abu Nawas sahabat. Bukan. Ini namanya Nawas. Namanya Nawas. Kalau Abu Nawas itu nama anaknya bisa jadi Nawas. Namanya misal nih contohnya namanya Ardi misalnya. Contoh ya, namanya Ardi. Anaknya namanya Nawas, berarti dia panggilannya Abu Nawas. Namanya Muhammad, anaknya namanya siapa? Abdullah, berarti dia Abdullah. Namanya Ahmad, nama anaknya Muhammad, jadi dia Ahmad. Nah, itulah yang istilahnya namanya kunyah. Kalau bahasa kita itu panggilan. Ya, bahasa kita panggilan. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya ada sahabat yang namanya Nawas bin Sam'an, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian faedah yang kedua yang kita bisa ambil di sini, pertama tadi faedah pertama kita bahas tentang masalah An-Nawas bin Sam'an, dan sampai ada salah paham ya. Abu Nawas, untuk saya dengarkan Abu Nawas. Sebenarnya yang benar itu bukan Abu Nawas tapi Nuwas. Dari mana kita tahu? Bukan kita. Bukan hanya sekedar mendengar. Antum dengar cerita yang aneh-aneh, lucu-lucu, nggak apa-apa. Itu orang yang bilang memang cerita itu benar. Kalau cerita atau kabar atau perkataan selain dari Nabi Muhammad SAW ataupun para sahabat, wabil khusus Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak terlalu permasalahkan. Maksud saya apa? Contoh, sekarang saya mengatakan atau Pak Agus mengatakan, Ustadz bilang ke saya tadi ketemu di jalan bahwasanya kajian nanti malam nggak ada, libur. Itu perkataan Pak Agus. Dia bilang, aku bertanya kepada Ustadz, apakah ada kajian nanti malam? Ini kita ketemu. Contoh ya, bisa. Antum bilang kita ketemu. Kemudian saya jawab, tidak ada. Tapi saya tidak pernah bertemu dengan Pak Agus. Jadi tidak pernah. Ini contoh Pak ya, contoh biar dipaham. Ternyata datang saya. Datang. Kajian. Ternyata bohong Pak. Contohnya Pak ya, bohong Pak Agus. Itu tingkat dosanya lebih sangat bawah. Walaupun tetap kalau kita ngomong ini, mohon maaf, kalau kita ngomong dosa itu kaitannya kita dengan Allah. Kalau salah itu kaitan kita sesama makhluk. Ini harus diperhatikan. Bohong, dosa tidak? Dosa. Kira-kira marah nggak saya sama beliau? Otomatis. Manusiawi kita pasti. Orang berdusta atas nama kita. Paham sampai sini? Paham ya? Kemudian bagaimana dengan orang yang mengatasnamakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Penghulunya para nabi dan rasul. Sayyidul waladi Adam, Sayyidul Bashar. Penghulunya anak Adam, penghulunya manusia. Berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Untuk tahu ancamannya. Di dalam riwayat Imam Muslim ada, di dalam Imam Bukhari ada, di awal-awal bab di kitab Sahih mereka berdua, mereka membawakan hadis tentang apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa
yang berdusta atas namaku, sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya falyatabawwa, maka dia siapkan dirinya, maq'adahu, dirinya tempat di mana? Minan nar, dari neraka. Ancamannya sangat berbahaya. Makanya ikhwan fillah azallahu iyyakum, perjuangan ulama hadis tidak main-main untuk menentukan ini hadis sahih, ini hadis tidak sahih. Mohon maaf, kalau hadis sahih kita tenang. Cuma satu jenisnya, cuma sahih saja. Kalau antum memikirkan hasan bi ghairihi, hasan sahih, hadis sahih, itu banyak. Cuman yang penting dia udah sahih, tenang kita. Tapi kalau hadis dhaif, pernah dengar enggak kata-kata hadis dhaif ini? Apa artinya dhaif? Palsu. Lemah. Lemah. Hadis maudhu', pernah dengar? Apa artinya? Palsu. Ada tidak kira-kira? Ada. Siapa yang buat hadis dhaif? Siapa yang buat hadis palsu ini? Kata para ulama, zanadiqah, orang-orang zindik yang membuat hadis yang dhaif. Mada qasduhum? Ma huwa niyyah? Apa tujuan mereka? Apa niat mereka? Liyasuddun nas an sabilillah, agar mereka menarik manusia dari jalan Allah, bukan ke jalan Allah tapi dari jalan Allah. Berarti orang yang sudah tadinya benar ditarik dia menggunakan hadis dhaif atau hadis yang tidak sahih, baik itu yang dhaif, yang maudhu', bahkan mohon maaf yang la aslalahu ini mohon maaf. Ujung-ujung orang baru datang menyampaikan, oh Nabi SAW bersabda bla bla bla, padahal tidak menyampaikan. Ini namanya hadis yang tidak ada asal usulnya. Tiba-tiba udah simpulan sekarang orang-orang sekarang membuat itu namanya la aslalahu. Kemudian yang keempat jenis hadis yang baik itu juga, atau jenis hadis yang tidak sahih itu ada namanya hadis mungkar. Apa itu hadis mungkar? Hadis mungkar adalah hadis yang tidak sesuai atau hadis yang tidak sahih, dan lebih ngerinya lagi kenapa dinamakan mungkar? Bertentangan mutlak dengan hadis yang sahih. Ada dia hadis dhaif tapi dia pembahasannya sendiri, tidak ada kaitannya dengan syariat-syariat yang lain. Tapi kalau hadis mungkar ini dia melawan hadis yang sahih, itu ngeri. Kalau hadis mungkar, perlu kita tahu. Perlu. Makanya di awal pembahasan atau di awal kita kajian saya sebutkan bagaimana Imam Ibnu Hajar memberikan kode-kode di dalam kitabnya Bulughul Maram. Kalau aku mengatakan begini, maksudku begini. Contoh kalau beliau mengatakan rawahu syaikhan, diriwayatkan oleh dua syekh, siapa maksudnya? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rawahul arba'ah, diriwayatkan oleh 4, siapa maksudnya? Ayo. Wajar kalau tidak tahu. Orang yang sudah belajar pun kadang lupa. Inilah pentingnya kita belajar namanya muqaddimah. Setiap kitab itu pasti ada pendahuluan. Kalau kita sudah baca muqaddimah, seperti kita baca seluruh kitab. Seperti kita baca seluruh kitab. Kenapa itu seperti ya? Bukan berarti membaca seluruh kitab. Atau kita bisa kita bilang setengah kita udah pahami kitab. Kalau kita masih baca cuma 3-4 lembar, tapi kaidahnya, isyarat-isyarat itu udah paham. Kalau ada titik besar, maksudnya begini. Titik kecil, maksudnya begini. Enak kan kita baca kitab itu? Enak. Tapi kalau langsung kita buka di tangan, oh ini kitab ini siapa maksudnya ini? Gak tahu. Buka lagi. Jelas sampai di sini? Apa dari inti pembahasan yang saya sampaikan ini? Kita harus tahu bahwasanya ada hadis-hadis yang dhaif. Dan mohon maaf, hadis yang dhaif itu tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Jelas? Hadis yang dhaif, apalagi yang di bawahnya lagi. Di bawahnya dhaif, yang tadi itu. Ini kan hadis yang tidak sahih, ada beberapa. Pertama hadis yang dhaif.
Di bawahnya dhaif jiddan. Terus apa lagi tadi? Terus sampai bawah. Atau sudah yang dhaif saja tidak bisa dijadikan landasan hukum, bagaimana yang lebih bawah lagi? Hadis apa yang bisa dijadikan landasan hukum? Hadis yang Sahih. jelas sampai di sini. Adapun kata para ulama, mimba bitarghib wa tarhib tidak mengapa. Kalau untuk penyemangat, ada ulama yang mengatakan tidak mengapa. Tapi hati-hati, tatkala antum itu banyak mengatakan bahwasanya boleh demikian, antum harus betul-betul kasih paham jamaah antum bagaimana syarat bolehnya kita menyampaikan atau mengamalkan hadis-hadis yang boleh. Syaratnya sangat ketat. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas. Ya, sekarang kita fokus ke masalah bab adab. Insya Allah semoga Allah SWT memudahkan nanti. Kalau selesai kitab ini, kita bahas kitab lebih tinggi lagi, kita bahas pembahasan lebih tinggi lagi, kita bahas yang lebih berat lagi. Kalau sekarang langsung pembahasan berat, nanti ibu-ibu gak datang lagi besok. Bingung saya Ustaz ini menjelaskan apa-apa. Nah, makanya al-alimul rabbani kata para ulama adalah atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa kunu rabbaniyin, dan jadilah ulama yang rabbani. Apa maksudnya ulama rabbani itu? Kata para ulama menafsirkan ayat tersebut, yaitu orang-orang yang yu'allimuna sigharal ilmi qabla kibar, mengajarkan ilmu-ilmu dasar, tahsilul ilmi, dasar-dasar ilmu sebelum dia mengajarkan ilmu yang lebih tinggi. Mohon maaf, kira-kira anak kita yang baru lahir baru bisa minum nasi, berani dong kasih jagung? Oh yang agak lembek lah, nasi. Bubur yang lembek lah, atau yang cair, air putih. Kenapa? Karena belum masanya waktunya. Hati-hati. Tujuan baik tidak selamanya membuahkan kebaikan. Kadang tujuan baik itu mendatangkan keburu. Apa penyebabnya? Kejahilan. Oleh karena itu kalau kita berniat, harus tahu kita apa yang kita niatkan ini. Jangan pula kita berniatnya baik, tahu-tahunya menimbulkan kesalahan. Sayang tidak? Sayang. Jelas sampai di sini? Ini penjelasan kita tentang masalah hadis. Kenapa saya sampaikan demikian? Jangan sampai nanti kita berundang-undang. Ada orang yang berundang, sedoib-doibnya kan hadis. Itu perkataan orang siapa? Orang jahil, orang tidak tahu, tidak paham. Maqam Nabi SAW itu yang kita tengok. Kalau kita tahu maqam Nabi Muhammad SAW, kedudukan Nabi Muhammad SAW, nggak berani bilang demikian, nggak berani. Orang sesama kita, manusia biasa, masyarakat biasa, berdusta atas nama saudara kita, dosanya lumayan besar. Apalagi berdusta atas nama. Kenapa demikian ancamannya? Karena akan menambah syariat. Makanya Imam Syafi'i tidak mengambil nama istilah istihsan. Istihsan itu menganggap baik. Apa kata beliau? Man istahsana faqad syar'a. Barang siapa yang menganggap sesuatu itu baik, maka sungguh dia telah menetapkan sebuah syariat. Hati-hati loh. Kenapa kok begini? Niat saya baik. Berarti ini ingat ini perkara ibadah, bukan bab muamalah. Kalau muamalah asalnya adalah boleh selama belum datang dalil yang mengharamkan. Tapi kalau ibadah, hukum asalnya apa? Haram, mamnu, dilarang. Sampai ada datang dalil yang memerintahkan kita untuk beribadah. Kira-kira ini jelas ibu-ibu? Jelas ya? Biasa kalau kita sama anak-anak itu memang Masya Allah ya. Tapi jangan sekali-kali untuk marahin anak main di masjid, jangan. Kecuali kalau yang mainnya nggak benar, bawa petasan masuk masjid yang tidak benar. Maksudnya apa? Mereka lari, biarkan. Kalau tunggu udah rencana yang sangat baik. Kenapa? Karena kalau sudah tidak ada anak-anak yang bermain di masjid, tunggu masa kehancuran. Kenapa?
Kalau anak-anak dilarang di masjid, di mana mereka nongkrong, di mana mereka main? Di pinggir jalan. Nongkrong mereka. Kalau mereka di masjid, sesalah-salah mereka pasti tahu di masjid loh. Jelas dari sini? Jelas ya? Baik. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita meremehkan atau bermudah-mudah dengan hadis dhaif, apalagi hadis yang di bawah hadis dhaif. Jelas sampai di sini? Kalau ada yang punya pertanyaan, simpan dulu. Baik, kita lanjut. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu metode kalau kita mendapat ilmu, bagaimana caranya? Bertanya. Baik. Kemudian Nabi SAW menjawab. Beliau bertanya tentang kebaikan dan keburukan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, al-birru, kebaikan itu adalah husnul khuluq, adalah akhlak yang baik. Singkat, padat, jelas, sesuai keinginan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Utitu jawami'al kalim." Aku diberikan namanya jawami'al kalim. Jawami'al kalim itu para jamaah artinya adalah kata-kata yang ringkas tapi memiliki makna yang padat, lugas dan luas. Itu Nabi yang bersabda, aku diberikan apa? Jawami'al kalim bahasa Arab. Kalau artinya bahasa Indonesia adalah kata yang mencakup, singkat, padat, jelas, lugas, luas. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru, kebaikan itu husnul khuluq, akhlak yang mulia, itulah kebaikan. Adapun al-itsm, keburukan atau dosa, mahaka fi sadri, apa yang mengganjal di mana? Di dada. Wa karihtan, dan engkau benci, engkau tidak suka manusia mengetahuinya. Jelas dari sini? Jelas ya? Insyaallah. Tuhan fillah azza wa jalla. Berkata Imam An-Nawawi Syafi'i rahimahullah ta'ala, oleh ulama, Imam Syafi'i, kita menukilkan perkataan Imam Nawawi, dan Imam Nawawi mengatakan, menukilkan lagi, oleh ulama, berkata ulama, lihat, para ulama itu tidak berani berpendapat sendiri. Mereka mengikuti ulama-ulama yang sebelum mereka. Karena apa? Gak berani bertanggung jawab. Oleh ulama, kata Imam Nawawi, al-birru bima'na silah. Kebaikan itu artinya menyambung silaturahim, menyambung tadi silaturahmi kalau bahasanya. Tapi sebenarnya yang bagus itu silaturahim. Pernah saya jelaskan apa tentang silaturahim? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat penjelasan tentang silaturahim? Silaturahim itu istilah jikalau kita ada kaitan rahim sama yang kita datangi. Kalau kita hanya sekedar datang, misal kayak saya nih, datang ke rumah antum misal, apakah dinamakan silaturahim? Tidak. Kenapa? Tidak ada kaitan rahim misalnya. Apa berarti namanya? Silaturahmi. Ya. Silaturahmi itulah yang silaturahim sama. Apa namanya? Ziarah. Ingat, ziarah itu bukan hanya ke makam. Bukan hanya ke makam. Kita ke rumah teman kita itu namanya ziarah. Berkunjung itu artinya. Tapi kalau silaturahim, kalau bahasa kita silaturahmi,
itu hanya digunakan di dalam ruang lingkup keluarga kita. Ya, adik, sepupu, apa ada kaitan. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Nah, biar nggak salah ke mana? Muziarah. Berarti tahu ya, sama orang yang mau didatangi itu tidak ada kaitan tidak ada kaitan rahim. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Mau kemana? Ziarah ke tempat fulan. Oh, saya mau berkunjung ke tempat siapa? Nah. Jelas sampai di sini ya? Kemudian kebaikan itu juga bermakna as-sadaqah. Bisa juga artinya sedekah atau as-sidq, kejujuran. Kebaikan itu adalah albir itu as-sidq, kejujuran. Kalau orang sudah jujur, pasti dia baik. Wa bi ma'na lutf, bisa juga artinya lemah lembut. Pergaulan yang baik, bisa juga artinya taat. Jelas di sini arti dari kata albir. Kemudian berkata Imam Iyad mengatakan husnul khuluq mukhalafatun nasi bil jamil wal bishr. Akhlak yang baik adalah apa? Berinteraksi kepada sesama manusia dengan cara yang baik dan penuh sopan santun. Wa tawaddud lahum, dan memberikan kasih sayang kepada mereka. Wal ishfaq 'alaihim, berasa prihatin kepada mereka. Wa ihtimalihim, membantu mereka. Wal hilmi sabri 'alaihim fil makan, dan berlemah lembut terhadap mereka dan sabar terhadap cacian, celaan, ujian dari mereka. Wa tarkil kibri wal istiqalati 'alaihim, dan meninggalkan kesombongan serta meninggalkan permusuhan kita di antara kita dan mereka. Wa mujanabatil ghalati wal ghadabi wal mu'akhah, dan menjauh dari apa? Saling keras, saling menghantam apalagi, saling marah-marahi, dan saling duduk-duduk nggak boleh. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya diberitahukan bahwasanya ada perbedaan kalangan para ulama, apakah akhlak yang baik itu keturunan atau bisa diusahakan. Jelas di sini permasalahannya. Akhlak yang baik itu apakah keturunan atau bisa diusahakan. Kemudian para ulama mengatakan dua-duanya benar. Ada yang memang akhlaknya keturunan, memang dia keturunan orang yang sopan. Ini kalau bahasa lain kan yang halus ya. Kalau Lombok itu kasar. Kalau Melayu itu lembut. Kalau Lombok lembutnya apa? Nj. Kalau Jawa Nj. Cuman beda J sama J doang. Kalau bahasa Batam nih, kalau bahasa Batamnya kamu itu yang harus apa? Ketahuan semua bahasa lo. Kira-kira mana? Apa bahasa halusnya? Kamu ya. Kalau kami di Lombok, kamu itu kasar, sangat kasar. Kamu. Padahal kalau di Batam, kamu itu yang lembut. Inilah kata para ulama, perlu kita belajar bahasa suatu kaum biar kita tidak salah
Jelas di sini? Makanya kita kalau jadi pemimpin itu harus betul-betul paham karakter tiap masyarakat. Antum nih jadi ketua DKM harus tahu nih. Oh ini dia si fulan orang Jawa, dia begini, harus pahami karakternya. Itu berarti kita jadi pemimpin. Makanya Allah SWT berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq." Barang siapa yang kami jadikan pemimpin, kami balik dia di dalam pencipta. Maksudnya apa? Dia akan sibuk memikirkan orang, lupa dengan dirinya sendiri. Tapi sayangnya zaman sekarang, kalau orang sudah jadi pemimpin, lupa masyarakat yang diingat diri sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah. Lalu begitu kita tidak mencintai mereka. Nahnu nuhibbuhum fillah, kami mencintai mereka karena Allah. Jadi akhlak yang baik itu ada yang memang keturunan dasarnya, dasar keturunannya orang-orang baik dalam arti kata sopan, santun, ramah. Ada orang dia keturunannya keras, kurang sopan, bahkan ada yang kurang itu. Tapi dia usahakan karena dia sudah tahu ilmu, dia belajar ilmu, semakin ikut kajian. Tengok, oh ternyata kita menjadi orang muslim itu harus apa? Baik. Harus sopan, harus baik, harus lembut. Pernah saya ceritakan di pertemuan sebelumnya. Tahu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa gelarnya? Amirul Mukminin. Maksudnya ada gelar yang lain. Salaman ya Umarul Faruq. Antum tahu gak arti Faruq? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Umar sebelum dia masuk Islam, dia adalah orang yang keras, kuat, tegas. Ada yang macam-macam. Kalau bahasa orang sekarang, sembol, macam. Itu siapa? Oh, Umar. Makanya ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu hendak berhijrah dari dari Makkah ke Madinah, apa bahasanya? Barang siapa, artinya barang siapa yang mau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim atau piatu, pokoknya yatim piatu, temui saya di balik gunung ini. Saya nak hijrah ke Madinah. Saya hijrah ke Madinah. Siapa saja yang nak istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, maksudnya apa? Yang mau mati. Temui saya di belakang gunung ini. Saya mau pergi hijrah. Nantang dia kalau mau. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, bagaimana hijrahnya? Gimana hijrahnya Nabi? Kalau kita bahasakan hijrahnya Nabi itu kuat. Sudah apa? Baru kita, saya pribadi kalau sudah membahas sejarah Nabi Muhammad SAW, dada ini sudah merasa tak sanggup untuk mengungkapkan. Kenapa? Perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Untuk apa? Untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan kalimat Allah. Bagaimana perjuangan Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama Nabi, bagi Nabi Muhammad SAW bersembunyi. Tapi wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi wakil. Tenang, la tahzan. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad kepada sahabat Abu Bakar, jangan bersedih. Inna Allah ma'ana, Allah bersama kita.
lakum fi dini azizun qawiyyan. Kemudian Umar tatkala betul-betul dia telah paham tentang Al-Quran, tentang hadis, apalagi setelah dia menjadi Amirul Mukminin, sifat-sifat jeleknya dia buang. Beliau buang, kemudian ditinggalkan yang bagus-bagus, tegas, apalagi kuat. Apa yang beliau buang? Kerasnya dulu. Buktinya mana? Ketika beliau pergi keluar, kemana? Pergi keluar melihat masyarakat, dia temukan salah seorang perempuan sedang masak. Anaknya merengek nangis. Ibu, kami lapar, apa sudah matang? Sebentarnya ibu masih masak. Umar bersama asistennya, kalau nggak salah. Sebenarnya Umar nggak mau, tapi itu udah menjadi tugasnya. Umar singgah di sebuah tempat, sebuah rumah, di mana ibu itu sedang memasak masakan, sedangkan anaknya sedang menangis. Mereka bahwasanya ibu kami lapar. Apa jawaban ibunya? Tenanglah, sebentar lagi makan. Kebetulan tadi itu Umar sudah izin permisi karena di luar hujan, maka beliau masuk diberikan izin. Sudah kita pernah bahas ya? Pernah kita bahas ini? Di sini? Lihat, Babrek pernah ya? Taksi. Lihat, ketika itu Umar ini pemimpin, dia bukan hanya sekedar orang muslim, tapi dia ambil pemimpin. Apa yang kamu masak? Aku masak batu. Umar harusnya marah dong. Dia membohongi siapa? Anak-anaknya. Tapi apa kata perempuan tersebut? Inilah kelakuan Umar. Ini gara-gara Umar. Kenapa? Dia tidak melihat siapa? Rakyatnya. Tidak bertanggung jawab di rakyatnya. Demi Allah akan tuntut. Itu dia berhadapan sama siapa? Umar langsung. Umar marah tidak? Tidak. Keras tidak? Ego tidak. Duluan air mata. Asistennya udah geram. Apakah kamu tahu jangan. Kemudian Umar dan asistennya permisi keluar. Apa kata asistennya? Ya Amirul Mukminin, biarkan saya yang ambilkan apa yang kamu tidak perintahkan di gudang. Ambil apa? Apa kata? Aku takut di akhirat aku tidak bisa mempertanggungjawabkan masyarakatku. Aku khawatir tidak amanah. Allah azab aku memberi hal seperti itu. Biarkan saya pergi sendiri ke gudang. Tetap ditemani asisten. Ambil apa? Gandum, daging, sama koin, uang. Sini biar aku bawa. Gak usah. Dipikul sendiri. Dipikul sendiri sampai kemana? Ke rumah yang tadi. Siapa? Kamu lagi? Apa lagi orang? Masuk. Oh ya masuk. Orang dulu kalau menerima tamu itu mantap. Kenapa? Karena orang dulu kalau bertamu dia baik ke tamu. Bukan ke orang sekarang. Dikasih hati minta jantung, dikasih jantung minta nyawa. Kan enggak benar. Iya kan? Coba lihat rampok sekarang. Coba lihat begal sekarang. Enggak cukup diambil motor, enggak cukup diambil tas uang, enggak cukup. Mau nyapa? KTP-nya Pak, muslim lagi adu. Kan musibah. Kenapa? Kejahilan merajalela. Jelas di sini. Kemudian apa yang terjadi? Ini daging, ini gandum, masakan, dimasak. Nunggu sambil beres-beres. Tatkala seperti itu asistennya paham bahwasanya Umar tidak bakal marah.
Harusnya marah dong. Dia dicela di depan hadapannya. Dia tidak tahu dia sedang berhadapan dengan siapa. Tapi itulah polosnya masyarakat. Makanya jangan heran kalau lihat netizen di komentar, netizen namanya masyarakat. Jangan sampai di sini. Coba. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin seperti Umar radhiyallahu taala. Apakah mungkin? Mungkin. Tapi ingat, jangan mengharap pemimpin seperti Umar, masyarakatnya seperti Utsman Ali. Gak bisa. Mengharap seperti Umar, masyarakatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Berselawat tak pernah, ke masjid jarang. Kerja itu rajin. Masih penting kalau rajin kerja kan, tanggung jawabnya kepada anak istri. Ini udah sholat jarang, bermuamalah nggak baik, nggak mau kerja lagi kan musibah. Maka mari kita saling nasihat, ajak teman kita ke mereka, agar Allah SWT memberikan kita juga bagian pahala yang lebih. Apa yang saya utamakan di sini? Apa yang saya intinya dari saya sampaikan? Umar yang tadinya adalah keturunan orang itu keras, tapi lihat setelah mengenal agama Islam dia berusaha menjadi orang yang lemah lembut. Sederhana. Tidurnya Umar itu di mana? Ada yang tahu? Di atas pelepah kurma. Makanya orang kaum Romawi pas datang utusannya, mana Umar? Oh, tuh yang tidur di bawah kurma itu, pakai alas. Itu jangan main-main kata orang-orang. Itu saya seriusnya, saya utusan dari Romawi. Apa kata sahabat? Iya betul itu Umar. Umar yang Amirul Mukminin. Iya. Bawa Umar nampak bekasnya di pundak. Bekas apa? Bekas apa? Pelepah pun. Ditanya, ini yang menggentarkan Romawi kata siapa? Kata orang utusan orang Romawi. Iya. Makanya orang Romawi pernah sok-sokan sama panglima atau sama kaum muslimin ketika berperang. Sok-sok pasang dada. Orang Persia, orang Romawi. Kan mereka tinggi besar kan? Orang Arab waktu itu masih lebih tinggi lah pokoknya orang Persia, orang Romawi. Kebetulan yang menjadi panglima perang pada waktu itu yang diutus oleh Umar siapa? Khalid ibn Walid. Pernah dengar? Seumur hidupnya Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam memimpin peperangan. Pemimpin pasukan panglima. Apa kata mereka? Anda tidak hafal jelas perkataannya secara betul-betul detail. Yang intinya seperti ini. Mereka meremehkan siapa? Kaum muslimin. Tahu nggak kalian yang mengeluarkan kalian dari tempat kalian itu? Kelaparan, kemiskinan. Makanya kecil-kecil, kurus. Itu kata siapa? Orang kafir, orang Romawi Persia. Ketika belum mulai perang, kalau dulu peraturannya apa? Saling panasin dulu. Setelah saling panasin, duel. Setelah duel baru seru. Sekarang enggak ada duel, enggak dapat mati pencet tombol. Bisa perang dunia. Iya kan? Tinggal pulangkan nuklir. Apa jawaban kaum muslimin pada saat itu? Betul, kami dikeluarkan oleh kemiskinan, kami dikeluarkan oleh kelaparan, kami lapar, haus ingin meminum darah kami. Wah, mendengar perkataan itu gemetar mereka. Itu sebelum berperang. Kira-kira apakah mereka gemetar disebabkan perkataan kaum muslimin itu doang? Tidak. Apa yang membuat mereka bergetar? Apa yang membuat mereka bergetar hatinya? Gemetaran. Itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut kita bawa orang kafir, jangan takut. Asal kita kokoh di atas Islam, kokoh di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti pemahaman para sahabat. Saya yakin orang kafir ketar-ketir. Tapi gimana mereka mau ketar-ketir sekarang? Parlemen sudah mau dikuasai. Kenapa? Kekuatan kita orang Islam itu. Kaum muslimin sekarang lemah. Kalau Islam tidak pernah lemah. Perhatikan ini. Islam itu selalu tinggi, selalu mulia.
Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tetap tinggi, tetap hidup tinggi, dan tidak akan pernah ada yang lebih tinggi dari Islam. Tapi kalau orang Muslim baru banyak kelirunya, baru ada kelirunya kesalahan. Jangan heran sekarang yang jadi duduk di ini, jangan heran kenapa? Karena lemah kita jauh dari para ulama, jauh dari majelis ilmu, jauh. Lebih suka apa? Hiburan, poya-poya. Kau muslim sekarang touring yang tidak bermanfaat, sunmori yang tidak bermanfaat, apalagi istilahnya traveling yang tidak bermanfaat. Kalau traveling yang bermanfaat, touring yang bermanfaat, sunmori yang bermanfaat, kita pergi rela kalau bahasa jalan-jalan. Tapi jalan-jalan itu dengan ilmu, bukan sekedar jalan-jalan happy-happy. Dengan ilmu, selipkan ilmu. Biar apa? Bermanfaat. Jangan sampai kita lemah, Karena mohon maaf, syaitan tidak pernah beristirahat walaupun hanya sedikit sesat. Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala bertanya, "Ya Imam, apakah syaitan pernah beristirahat?" Apa kata beliau? Seandainya sedetik aja dia istirahat, bisa beristirahat kata Imam Al-Basri. Syaitan itu menunggu lalai kita, menunggu lelah kita di mana. Dapat sedikit, masuk. Makanya kita jangan lama. Di mana ada kajian, datang. Apalagi dekat, jangan sampai datang. Rugi. Ustaz belum beli ini dapur Ustaz, besok suami mau kerja, jadi harus belilah dulu. Aman. Pasar kaget sampai jam berapa buka? 10 loh. Kajian sampai jam berapa? 9. Satu jam masa nggak cukup. Jangan lama-lama di pasar. Kenapa? Karena pasar adalah tempat yang paling buruk di muka bumi. Tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjidnya. Sabda Nabi Muhammad SAW. Ustaz mau ke pasar salah. Kagak paham. Boleh ke pasar. Saya ke pasar juga. Rasul ke pasar juga. Mana buktinya? Firman Allah SWT dalam surat Al-Furqan. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Ini komentar orang-orang yang jahat. Apa kata mereka? Apa pula Rasul ini? Makan, terus ke pasar. Allah temu tentang ayatnya sampai menunjukkan bahwasanya kita walaupun kita orang bilang kita ustaz, boleh nggak kita ke mall? Boleh. Jangan pula karena dalam ustaz haram ke mall jangan. Boleh nggak ustaz pergi ke pantai? Boleh. Jangan kira, mohon maaf, orang awam sekarang, mohon maaf, kalau udah tahu itu ustaz tak boleh melakukan kesalahan walaupun sedikit, satu aja kesalahannya masuk blacklist. Afwan. Ustaz itu juga manusia, punya rasa, punya hati, punya dosa. Apa bedanya? Yang membedakan kita adalah ketakwaan. Kalau kita berbuat dosa, bahkan mau apa kita jadi besar, dosanya lebih besar. Kenapa? Karena tahu kita ilmunya. Ustaz tak jadi langsung menjadi ustaz, saya jadi orang awam saja. Jangan. Ustaz itu hanya profesi, hanya gelar diberikan oleh makhluk. Kalau di Saudi dulu ya, kalau orang sudah bergelar ustaz, apalagi ustadzul kursi, itu adalah orang yang paling pintar di perusahaan, orang yang paling pintar di fakultas. Tapi coba sekarang, baru bisa khotib, itu pun baca, kalau nggak baca lupa, nggak ingat. Baca ayat belepotan, baca hadis Allah Muhammad belepotan juga. Bahasa masih, bahasa Arab nggak bisa, udah disebut dengan mudah. Makanya jangan heran, lihat SPD, SAG, MPD, doktorat, kualitas perkataan itu menurun. Kenapa? Terlalu mudah mendapatkan gelar.
Kalau zaman kakek saya dulu cerita, kita dapat nilai 70 itu nangis. Nangis. Sekarang dapat nilai 90 bangga. Saya pribadi melihat kualitas asatid kita yang dulu, yang lulusan tahun lama, walaupun nilainya agak turun dibandingkan dengan kakak-kakak kelas senior sekarang yang nilainya mantap-mantap, kualitas keilmuan jauh sangat berbeda. Kenapa demikian ya? Karena memang sudah fitrahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah kauniyah secara umum seperti itu. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka usaha kita, Anda bisa semangat terus belajar, biar ada yang saya tuangkan ke antum semua. Ini persiapan kita kajian ini. Ada persiapannya 4-5 hari untuk mengisi kajian. 4-5 hari. Sisihkan waktu 2-3 jam setiap hari. Karena saya ada jadwal yang lain. Isi aja di tempat lain. Jadwal ngajar anak-anak, bimbing anak-anak. Harus sisihkan waktu. Kalau anak tidak mengerjain, nanti berakhir pembahasannya. Tapi mudah-mudahan insya Allah yang kita berikan walaupun sedikit, tapi bisa singkat, padat, jelas, lugas, luas. Enak kan? Kira-kira jelas nggak yang apa yang sampaikan tadi? Jelas ya? Kalau paham ya, semoga paham ya. Yang penting jelas dulu nih. Anak nggak bisa jamin antum paham semua, tapi jelas. Lihat, kita kembali kepada pembahasan ini. Yang tadinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang keras, bisa menunjukkan bahwasanya sifat lemah lembut akhlakul karimah itu bisa diusahakan. Tapi ada memang yang sudah bawaan keturunannya, sopan, ngomongnya lembut. Kalau yang saya tahu orang-orang Jawa, orang-orang Sunda, Jawa Barat ya, khusus Jawa Barat biasanya lembut-lembut, mangga, diinjak kakinya dia, mohon maaf, hampura, dan dia minta maaf padahal dia diinjak kakinya. Harusnya orang yang diinjak itu kita maafkan, tapi enggak dia. Kenapa? Saking lembutnya kan. Maka ambil baiknya di dalam pernikahan seperti ini, buang buruknya. Kalau ada teman kita, saudara kita yang memiliki akhlak yang baik, ambil akhlak yang baik. Dia punya akhlak yang buruk, buang akhlak yang buruk. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Kemudian ini kita membahas satu kalimat, al-birru husnul khuluq. Belum yang keduanya, wal ithmu, dan ada pun dosa. Apa yang membuat hati kita galau dan tidak ingin atau benci jika ditahu oleh manusia. Ini saya akan persingkat. Simpel kata Nabi Muhammad SAW kalau bukan dosa. Kalau hati kita merasa ganjal, kemudian kita takut hal itu oleh manusia, nah itu adalah dosa. Kata siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau ada sesuatu perihal yang hendak kita lakukan, tapi kita takut, kita ragu, jangan-jangan dosa atau tidak. Kalau seperti dosa pahala seperti tapi ini dosa atau tidak ada pahalanya, dosa atau tidak. Maka inilah yang dinamakan dosa, membuat hati kita ragu. Makanya di dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang lain dari Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib sibukti Rasulullah SAW, jujur Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan perkara-perkara yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Contoh.
ada kita temukan uang. Contoh, ada kita temukan uang segepok. Isinya berapa? 5 juta. Masih baru keluar dari bank. Masih betul-betul keras. Masih baru. Keluaran terbaru lagi. Nah, kira-kira antum ambil atau tidak? Anak tanya dulu, antum ambil atau tidak? Ini dia, simpan dulu. Diambil simpen. Diambil. 5 juta. Nah, ragu kan? Ragu kan? Ragu. Nah, kalau kita sudah ragu, tinggalkan. Taruh nomor HP. Enggak. Bukan tinggalkan nomor HP itu taruh, jangan. Tinggalkan. Kenapa? Khawatir itu akan menjadi dosa. Itulah namanya syubhat yang membuat kita ragu perkara yang abu-abu. Ini uang kalau saya ambil dosa enggak ya? Kalau ada ragu apa? Udah tinggalkan. Tapi kalau kita yakin, walaupun nanti ini jadi dari ragu ya, Ustaz saya yakin Ustaz. Yakin. Kalau aku yakin ambil dan aku bertanggung jawab, boleh. Itulah yang dibahas di dalam kitab fikih yang namanya bab al-luqatah, penemuan. Kecuali di tanah haram. Kalau di tanah haram secara mutlak untuk ambil kalau ada yang jatuh. Kecuali itu punya antum. Misalnya antum demo HP, biarkan lepas. Kecuali, mohon maaf saya lagi kecuali kalau antum mau ambil kasih satpam. Jangan antum ambil terus antum mau ngomongkan sendiri enggak guna. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda ketika beliau berkhutbah, wala yultaqatu luqatatuha, luqatatuha, dan tidak boleh diambil penemuannya. Kalau antum temukan sesuatu di Masjidil Haram, di sekitaran Ka'bah, jangan diambil. Apalagi di musim padat. Musim padat itu ketika tawaf, padat orang. Antum tahu berita yang terbaru? Ada orang Indonesia, ibu-ibu atau nenek-nenek itu jatuh ketika tawaf injak. Ada tahu? Aku deh. Bagus anak kamu. Ini saran ya, saya walaupun belum pernah umroh, tapi alhamdulillah sudah mau belajar ya kita belajar. Kalau ada pakaian kita atau kalau ada barang kita jatuh ketika tawaf, jangan diambil, gak usah, udah pasrahkan. Kalau memang itu masih rezeki antum, balik ke antum. Tapi kalau gak usah lepas, udah. Kenapa? Selangkah antum telat, keinjak. Ustaz, cuman boleh kita berdesak-desakan? Kan dilarang. Apa namanya? Bercampur bau antara laki perempuan. Kok ketika tawaf dibolehkan? Itulah udzur. Kalau bisa dikhususkan perempuan-perempuan kok, nggak bisa. Nggak bisa dikhususkan. Itulah yang sabda Nabi Muhammad SAW, if'al wala haraj, lakukan. Tidak ada dosa. Kenapa? Karena orang sudah berjuang dari pelosok kampungnya datang ke mana? Ke Ka'bah. Untuk melaksanakan haji atau umrah. Maka Allah SWT bila bisa Nabi Muhammad SAW diberikan udzur. Tapi jangan sengaja. Jelas sampai sini? Jelas ya? Ragu. Kita kembali kepada pembahasan. Kalau itu ragu, apapun yang kamu lakukan nih. Contoh lagi, biar lebih paham.